Pertama kita bersihkan dulu embernya, ini kotor banget ya Allah. Ini kemarin karena habis nguras tandon ya, jadi lumut-lumutnya turun, kotor sekali. Ini kita kasih WPC, gayungnya juga. Kita dulu sebentar. Sudah diamkan, ini mulai kita gosok-gosok ya. Gosok-gosok. Gampang sekali ya kalau pakai WPC. Harusnya sih pakai sarung tangan plastik ya, tapi ribet, atau sarung tangan karet itu biar tangannya nggak apa, rasanya perih-perih itu. Kalau ada luka kan perih, kalau nggak ada luka gatel. Nah, udah bersih ya, bunda. Ganti kita gosok. Ini kita gosok embernya. Jangan lupa yang luar juga kita gosok-gosok. Kemudian bawah-bawah langsung bersih ya bunda ya, hebat sekali nih WPC ini. Lalu kita bilas. Kita cuci juga kayunya. Kita isi penuh dulu airnya karena nanti untuk membilas dinding dan lantai kamar mandi. Yang pertama aku gunakan yaitu bubuk sitrun atau bubuk garam asam ya teman-teman. Aku menggunakan sabut gosok merek Scotbrite yang warna hijau ini ya teman-teman. Ini lebih lembut ya, digunakan untuk menggosok keramik bagian dinding kamar mandi. Tuangkan bubuk sitrun di atas sabutnya, kemudian beri sedikit air, basahkan, baru kemudian gosok-gosok pada keramik dinding kamar mandi. Gosok sampai kotoran-kotoran dan lumutnya hilang. Bubuk sitrun ini sangat ampuh ya teman-teman untuk membersihkan kotoran dan noda-noda pada keramik kamar mandi. Setelah selesai digosok dan keramik kamar mandinya bersih, segera siram dengan air. Siram dengan air yang cukup banyak ya teman-teman, sampai bubuk sitrunnya itu luruh. Selanjutnya aku bersihkan bangku pijakan anak-anak untuk cuci tangan dan gosok gigi. Aku menggunakan cairan WPC ya teman-teman. Aku gosok-gosok sampai kotoran dan lumut-lumutnya bersih. Ini supaya tidak licin ya teman-teman saat digunakan oleh anak-anak. Aku gosok-gosok dengan sikat sampai bersih. Kemudian aku bilas dengan air.
Kemudian aku tuangkan bubuk sitrun pada bagian lantai kamar mandinya juga teman-teman. Aku gunakan sapu Scotch Brite yang warna biru yang teman-teman, ini yang lebih kasar, khusus digunakan untuk keramik bagian lantai kamar mandi. Aku gosok-gosok sampai kotorannya bersih ya teman-teman. Cukup bersih bukan teman-teman? Setelah dibersihkan dengan bubuk sitrun, jangan lupa siram juga dengan air. Kemudian aku buka saluran pembuangan airnya. Aku buang kotoran dan rambut-rambut yang menyangkut pada saringannya. Lalu aku bersihkan menggunakan cairan WPC. Aku sikat-sikat sampai kotoran dan lumutnya hilang semua. Lalu aku siram dengan air sampai saringannya benar-benar bersih. Selanjutnya, aku gosok kembali keramik dinding kamar mandi. Kali ini aku menggunakan cairan pencuci piring. Seperti ini ya teman-teman, dituangkan di atas sabut, kemudian diberi sedikit air, lalu gosokkan pada keramik dinding kamar mandinya. Gosok-gosok sampai bersih. Hal ini dilakukan supaya sisa-sisa bubuk sitrunnya hilang semua. Setelah itu, siram dengan air sampai busanya habis dan hilang. Pintu kamar mandi pun tidak lupa aku gosok menggunakan sabun pencuci piring juga. Kemudian aku siram-siram dengan air sampai busanya hilang. Keramik lantai kamar mandi pun juga aku beri cairan pencuci piring, kemudian aku gosok-gosok sampai lantainya bersih dan kesat, lalu aku siram dengan air. Selanjutnya, untuk wastafel aku bersihkan menggunakan cairan WPC, dan untuk keran stainlessnya juga aku beri cairan WPC ya teman-teman. Aku diamkan sebentar supaya kotoran dan kerak-keraknya ini mudah untuk dibersihkan. Setelah didiamkan sebentar, ini aku gosok-gosok menggunakan busa yang ada sabut hijaunya untuk mempermudah membersihkan kotorannya ya teman-teman. Nah, ini mudah sekali kan ya dibersihkan dengan menggunakan cairan WPC ini. Bagian luar dan bawah wastafel juga jangan lupa untuk dibersihkan. Ini tempat pasta gigi dan sikat gigi ya teman-teman, juga aku bersihkan menggunakan cairan WPC. Aku gosok-gosok pakai sabut, kemudian dalamnya aku bersihkan menggunakan sikat gigi bekas. Setelah selesai digosok-gosok semuanya, segera bilas menggunakan air.
Lanjut aku bersihkan semua keran-keran yang terbuat dari stainless, tempat sabun juga, shower juga, semuanya ini aku bersihkan menggunakan cairan WPC ya teman-teman. Lalu aku siram-siram dengan air setelah selesai menggosoknya. Terakhir aku bersihkan tirai kamar mandinya ya teman-teman. Ini aku turunkan dulu, lalu aku siapkan air, kemudian aku beri cairan pemutih pakaian. Aku memakai By Clean secukupnya saja, dan aku tambahkan dengan 1 bungkus bubuk sitrun atau citric acid ya teman-teman, atau garam asam. Kemudian aduk-aduk, lalu rendam tirainya, rendam kira-kira 10 menit ya teman-teman. Setelah direndam, ini aku sikat-sikat tirainya ya teman-teman, sampai noda-noda dan kotorannya bersih. Lalu aku bilas sampai air bilasannya bening ya teman-teman, sampai 3 kali buang air bilasannya. Nah, ini sudah bersih ya teman-teman, sudah dipasang kembali tirai kamar mandinya. Lanjut aku mau membersihkan ember yang aku pakai untuk mencuci tirai kamar mandi tadi. Ini aku beri sisa sabun cuci tangan yang ada di pembungkusnya. Tadi aku baru mengisi kembali botol sabun cuci tangannya. Kemudian aku gosok-gosok, lalu aku bilas hingga bersih. Akhirnya selesai juga ya teman-teman membersihkan kamar mandinya. Ini sudah bersih semuanya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Semoga tutorial membersihkan kamar mandi ini bermanfaat.